wabarakatuh. Nama saya Julian Permana dari kelas PBSM 1. Di sini saya akan melaksanakan tata cara pembongkaran sistem pengereman hidrolik maupun tromol. Untuk alat-alat yang kita butuhkan, ini ya. Di sini ada tang, ada obeng, ada kunci pas 12 dan 14, ada kunci ring 12 dan 13, dan ada kunci T. Tata cara pembongkarannya. Oke. Pertama kita lepas dulu bautnya. Kita buka dulu petoknya dan menggunakan obeng. Kita simpan bautnya di baki. Ini baki untuk spare part ya. Oke, kita lepas taraknya. Oke, setelah kita lepas, kemudian kita buka tutup reservoirnya. Oke, kita buka tutup reservoirnya. Oke, kita kumpulkan di tempat spare part. Kemudian setelah kita buka tutup reservoirnya, kita buka baut pembuangan dan menggunakan kunci T8 yang ada di bawah ini. Jangan, kita lepas dulu kalipernya. Ini bautnya, baut kalipernya. Oke, kita cabut kalipernya. Oke, ini kaliper dari motor Soul, New Soul. Kemudian kita lepas pengunci kampasnya dengan menggunakan tang. Jika sudah lepas, kita cabut. Ya, ini penguncinya. Kemudian kita lepas kampas remnya. Di sini kampas rem masih dalam keadaan baik ya. Oke, kita lepas. Kemudian kita keluarkan pistonnya. Ini piston dari kaliper ini kita lepas. Dan cara kita memompa handle-nya.
Oke, ini piston dari kaliper ini. Oke, kondisinya kotor ya, ada kotoran di dalamnya, nanti kita bersihkan. Kemudian kita kendorkan mur 8 ini dengan menggunakan kunci T8. Oke, cukup ya. Kita lepas baut 12 nya. Oke, ini bautnya, ini ringnya. Oke, jangan sampai hilang ringnya ya. Oke, kemudian kita cuci bagian kalipernya dan menggunakan air. Oke, satu catatan, kita tidak boleh membersihkannya dengan menggunakan bensin karena bisa membuat karat bagian dalamnya. Kita harus menggunakan air untuk mencucinya. Oke, kita cuci pistonnya sampai bersih dan menggunakan air. Oke, kita keringkan dengan menggunakan lap bersih sampai bersih ya. Kita simpan di sini. Kemudian kita cuci bagian kalipernya. Kotor bagian dalamnya ya. Kita cuci sampai bersih bagian rumah pistonnya. Oke, kita keringkan dan menggunakan lap bersih. Harus sampai kering ya. Kemudian kita pasang komponennya ya. Kita pasang dudukan kampas remnya. Oke, kita pasang bagian pistonnya. Oke, kita lumasi dengan sedikit minyak. Tujuannya agar tidak seret, tidak merusak seal piston. Kemudian kita masukkan. Dan cara menekan. Kita jepit dengan tang bagian atasnya. Jangan menjepit bagian tengah ya, karena bisa merusak piston. Kita putar. Oke, kita kemudian pasang baut selangnya ya. Jangan lupa ring kecilnya, jangan sampai tertinggal. Oke, kemudian kita kencang dan menggunakan kunci ring 12 ya. Oke, secukupnya saja. Kemudian kita pasang kampas rem. Untuk membersihkannya seharusnya kita menggunakan hamplas ya, tapi di sini kita hanya menggunakan lap sampai bersih, jangan sampai terkena minyak rem ataupun pelumas lainnya, karena bisa mengakibatkan selip pada pengereman. Dan jika bisa kita cuci dengan menggunakan air sabun sampai bersih. Kita pasang kampas remnya. Kemudian kita pasang penguncinya. Hati-hati dalam pemasangan pengunci kampasnya ya, harus benar-benar pas. Kemudian kita pasang pengunci kecilnya, spidi kecilnya.
kita renggangkan dan gunakan obeng. Kemudian pasang kampas ini ke dudukannya. Kita pasangkan baut kalipernya. Oke, kemudian kita kencangkan baut kalipernya. Secukupnya saja. Gitu. Oke, kita sekarang masuk ke tahap blending ya, untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam. Pertama kita masukkan minyak rem dulu. Itu hiji dua. G2 dulu. Oke, setelah kita tambahkan minyak remnya, sekarang kita blending remnya. Kita blending sampai minyak remnya turun ke bawah sampai terasa keras. Kita di sini menggunakan bantuan tang untuk memblendingnya. Kita tekan dan menggunakan tang sambil dipompa bagian handle-nya. Oke, di sini minyak rem sudah mulai turun. Jangan sampai kehabisan minyak rem ya. Oke, kemudian kita tahan, kemudian kita buka bagian bawahnya. Kita buka dengan menggunakan kunci T. Kemudian kita kencang lagi. Kemudian kita ulang lagi. Kemudian kita buka kembali bagian bawahnya. Jangan lupa sambil ditahan bagian handle-nya. Kemudian kita buka bagian bawahnya. Harus cepat ya. Kita tahan kembali. Kita buka kembali bagian bawahnya. Harus cepat ya. Kita ulang lagi sampai pengereman sempurna ya. Oke, kita buka kembali. Oke, setelah selesai blending kita tutup kembali bagian reservoirnya. Kita pasang karetnya. Kita pasang murnya. Kemudian kita kencangkan. Cukupnya saja ya. Oke, sekarang kita cek ke bagian pengeremannya apakah sudah bekerja dengan baik. Sekali lagi. Oke. Oke, sistem pengereman sudah bekerja dengan baik ya. Oke. Itulah tentang tata cara pembongkaran sistem pengereman hidrolik. Sekarang kita lanjut ke pembongkaran sistem rem tromol belakang ya. Untuk alat-alatnya sendiri nanti kita gunakan kunci 22, kunci sok 12, kemudian dan kunci pas 14. Oke, lanjut saja.
Kita pertama sekarang kendurkan baut knalpot dulu. Oke, setelah kita kendorkan, kemudian kita lepas baut knalpotnya. Oke, kita menggunakan kunci sok 12. Kemudian kita lepas baut as rodanya dengan cara kita tekan handle remnya dan menggunakan kaki sebelah kiri. Kemudian kita kendorkan. Kaget kan ya? Oke, sudah terlepas. Ini baut as rodanya. Oke, kemudian kita tarik. Oke, ini kampas remnya ya. Kampas remnya masih tebal, masih baik ya. Untuk pegasnya sendiri masih baik dan dapat digunakan kembali. Oke, untuk tromolnya sendiri masih tebal, keadaan masih baik dan masih dapat digunakan. Oke, kita langsung saja membersihkannya. Untuk membersihkannya kita hanya mengelap. Kalau bisa kita hamplas dengan menggunakan hamplas halus. Sampai bersih ya. Oke, kemudian kita pasang kembali hamplasnya. Oke, jika sudah terpasang, kita pasang bannya. Kita pasang ringnya. Kita tahan handle remnya dengan menggunakan kaki. Kemudian kita kencangkan. Oke. Kemudian kita pasang bagian knalpotnya. Di sini sistem pengereman sudah bekerja dengan baik. Sekian dari saya dari kelas TBSM 1. Mari bergabung dengan kami di SMK Muhammadiyah Cibangku. SMK bisa.